Pembahasan kali ini adalah tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik ini adalah bagian daripada ketiga yang untuk video listrik statis. Jadi bagian pertama adalah kita belajar tentang gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Sementara bagian kedua kita belajar tentang kuat medan listrik. Keduanya adalah tentang membahas tentang besaran vektor. Jadi yang gaya kolom dan kuat medan listrik. Nah, sementara untuk yang bagian ketiga dan keempat, yaitu adalah energi potensial listrik dan potensial listrik, ini adalah termasuk besaran skalar. Jadi perhitungannya nggak serumit daripada kedua bagian yang pertama. Energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik dengan muatan Q aksen. Sumbernya saya tulis dia sebagai Q. Dari titik tak berhingga ke posisi akhir. Sementara energi potensial listrik akan timbul jika muatan Q aksen itu didekatkan pada muatan Q. Jadi kita bisa tuliskan dia menggunakan dua. Energi potensial listrik itu adalah K dikali sama Q sumber dikali Q muatan uji dibagi sama R. Atau kalau dalam hal ini karena saya menggunakan Q sama Q aksen, kita bisa menuliskan Q itu sebagai Q muatan sumber, Q muatan ujinya itu adalah Q aksen dibagi sama R, nggak pakai kuadrat ya. Q-nya ini adalah muatan listrik, dalam hal ini adalah muatan listrik uji. Yang ini itu adalah muatan sumber, muatan listrik daripada sumber. R-nya ini adalah jarak antara mereka. Jarak antara kedua muatan dalam hal satuan, ini adalah energi potensial. Energi potensial. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk satuan, sekalian satuan untuk potensial, ada sistem satuan MKS, sistem satuan MKS atau satuan internasional, dan sistem satuan CGS. Ini ada energi potensial, K, terus kemudian ada Q, terus kemudian R-nya, terus kemudian ada V. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya dalam satuan kolom, R-nya dalam satuan meter, dan energi potensialnya itu dalam satuan joule. Ini adalah joule per kolom. Sedangkan yang satunya itu satuannya agak sedikit berbeda, di mana satu kolom adalah 3 kali 10 pangkat 9 stat kolom, satu kolom adalah 10 pangkat 6 mikrokolom, atau satu mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, satu mikrokolom sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 stat kolom. Ini satuannya cm, ini satuannya adalah erg, 1 joule itu sama dengan 10 pangkat 7 erg. Yang tegangan itu adalah erg per stat kolom. Tinggal tergantung satuan mana yang kita mau pakai. Sedangkan potensial listrik itu didefinisikan sebagai energi potensial per satuan muatan uji. Satuan muatan listrik uji. Jadi kalau misalkan kita mau nyari potensial, berarti energi potensial dibagi sama Q muatan uji. Tadi kan energi potensial adalah K kali Q sumber dibagi Q muatan uji, dibagi sama R, dibagi sama Q muatan uji. Jadi V-nya itu kita bisa cari dari K kali Q sumber dibagi sama R. Rumusnya hampir mirip ya dengan sama yang lain. Jadi kalau misalkan kita resume untuk yang dari pertama, gaya kolom atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, K kali Q sumber kali Q muatan uji dibagi sama R kuadrat. Kuat medan listrik adalah K kali Q muatan uji dibagi Q muatan sumber dibagi R kuadrat. Energi potensial listrik sebagai besaran skalar K kali Q muatan uji kali Q muatan Q sumber kali Q muatan uji dibagi R. Jadi kalau yang ini R-nya R kuadrat, kalau yang ini R-nya nggak kuadrat. V sama dengan K kali Q muatan uji dibagi R. Ada rumus penghubung antara F dan E. Kan sudah ada F sama dengan Q muatan uji dikali sama E. Kita juga punya rumus penghubung antara energi potensial dan potensial. Energi potensial itu sama dengan V dikali sama Q muatan uji. Kita juga punya rumus penghubung antara E dan V. Jadi E itu sama dengan V dibagi R. Nah itu. Satuan-satuannya sudah saya tuliskan di sebelumnya. Ada 4 muatan listrik Q, A, dan B, C, dan D. Saya gambar dulu untuk posisinya dia. Di sini ada A, B, C, D. AB-nya 8 cm. Dari sini ke sini itu adalah 8 cm. Sementara yang satunya adalah 6 cm.
Di sini kita punya muatan A satu kolom, Q-nya A sama dengan 1, Q-nya B sama dengan 2, terus kemudian ada Q-nya C sama dengan 3, terus di sini ada muatan positif juga, Q-nya D sama dengan 4 kolom. Titik E terletak di tengah-tengah AB dan BC. Titik E-nya di sini, titik F-nya di sebelah sini. Tujuannya mencari tahu energi potensial di titik E. Karena ini adalah besaran skalar, jadi kita tinggal ngitungnya itu ditambah semua. Yang A, energi potensial di posisi E itu dipengaruhi oleh muatan A, B, C, dan D. Jadi energi potensial E karena pengaruh A, energi potensial E karena pengaruh B, energi potensial E karena pengaruh C, energi potensial E karena pengaruh D. Tinggal disubstitusi semua. Kalau dia ada minusnya dimasukin ya. Jadi kalau untuk yang ini, untuk yang energi potensial sama potensial, nilai Q yang minus itu dimasukkan dalam perhitungan. Masukkan dalam hitungan. Sementara kalau untuk yang atas, yang F sama E itu nggak dimasukkan dalam perhitungan. Karena di sini positif semua, ya berarti kita tinggal nambahin semua. Jadi nggak ada nilai negatif. Energi potensial di E, saya bisa faktorin dulu ya, karena energi potensial ini kan ada yang sama kan. Berarti di sini K kali Q-nya sumber dikali sama Q-nya E dibagi sama jarak. Jadi K kali Q E-nya itu bisa difaktorin. Q-nya E itu dia nggak ngasih tahu apa-apa. Saya tambahkan aja Q-nya E. Misalnya Q-nya E itu sama dengan, saya ambil 4, 5, 6. 6 kolom deh. Yang dia itu agak berbeda. Jadi soalnya harus ada ditambahin. K kali Q-nya E. K 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya E itu 6, terus kemudian untuk yang E sama A, berarti sumbernya adalah A itu 1, jaraknya dia dari E ke A itu adalah 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2, ditambah sama sumbernya B, 2, jaraknya itu adalah 4 cm juga, 4 kali 10 pangkat min 2, ditambah sama C itu 3 kolom, jaraknya dia berarti dari sini ke sini, ini ada 4, 6, berarti kita bisa nyari tahu pakai Pythagoras. 34 sama 6, 36 ditambah dengan 36 tambah 16, berarti akar 52. Akar 52 kalau misalkan kita sederhanain, akar 52 itu akar 4 dikali sama akar 13, berarti 2 akar 13. Jadi kita bisa tahu ini panjangnya adalah 2 akar 13 cm. Kita bisa tulis 2 akar 13 kali 10 pangkat min 2. Terus kemudian muatan yang D, 4 kolom, 4 dibagi 2 akar 13 juga, 10 pangkat min 2. Tinggal disederhanain sendiri ya. Ini satuannya adalah joule. Yang B, kita mencari tahu potensial di E dan F. Potensial di E berarti dipengaruhi oleh semuanya. Berarti VEA ditambah sama VEB ditambah sama VEC ditambah sama VED. Jadi dalam hal ini tergantung dari sumbernya, K-nya sama, jadi saya tulis 9 kali 10 pangkat 9. Terus kemudian tinggal sumber-sumbernya. EA berarti sumbernya adalah A, 1 dibagi sama jaraknya dia adalah 4 kali 10 pangkat min 2, diubah ke dalam meter. B-nya adalah 2, dibagi sama 4 kali 10 pangkat min 2, muatan C-nya adalah 3, dibagi sama, tadi sudah diketahui kan, kita sudah hitung jaraknya, 2 akar 13, 10 pangkat min 2, terus kemudian 4 dibagi 2 akar 13, 10 pangkat min 2. Satuannya adalah volt. Nah, V-nya F juga ngitungnya sama, V-nya F sama dengan VFA, ditambah sama VFB, ditambah sama VFC, ditambah sama VFD, ya kita bisa faktorin lagi 9 kali 10 pangkat 9 oleh karena sumber A. Berarti dari sini kita tarik ke sini 8 sama 3. Kita tinggal nyari tahu Pythagoras dari 64 tambah 9, berarti akar 73. Akar 73 nggak bisa disederhanain, jadi biarin akar 73. 1 dibagi sama akar 73, 10 pangkat min 2-nya saya seret ke depan ya.
Terus kemudian muatan B adalah 2 dibagi sama jaraknya 3, sentinya udah diubah ke meter karena 10⁻²-nya udah dipindah ke depan. Terus kemudian muatan C 3 dibagi jaraknya itu adalah 3. Terus kemudian muatan D 4 dibagi sama akar 73. Ya, VF-nya ketemu dalam satuan volt juga. Yang C, kita diminta untuk mencari energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan 1 mikrokolom dari E ke F. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu W, kita mau mindahin dari E ke F, berarti adalah muatan yang dipindahkan V-nya F dikurangi sama V-nya E. Muatan yang dipindahkan 1 mikrokolom 10⁻⁶, V-nya F tadi kan harus dicari dulu berapa nilainya. W-nya ini akan ketemu dalam satuan Joule. Oke, saya kasih contoh untuk yang berikutnya. Sebuah elektron dengan kemajuan sekian mulai bergerak memasuki suatu medan listrik searah dengan gerak elektron. Berapa jauh elektron bergerak sebelum berhenti? Jadi kita harus gambar dulu. Di sini kita punya medan listrik E. Ini ada E. Kita harus tahu kenapa dia bisa berhenti. Di sini ada elektron, terus kemudian dia katakanlah dia mau bergerak ke sana. Jadi kita bisa tahu bahwa dia itu sebenarnya ada gaya hambat, yaitu adalah F ke sini. Karena muatannya negatif, jadi arah F-nya itu berlawanan dengan arah E. Pada saat awal dia bergerak dengan kelajuan tertentu, yaitu adalah 3 kali 10⁻⁶. Jadi dia punya energi kinetik. Nah, karena dia itu makin lama karena gaya hambatan F ini menyebabkan suatu kali dia akan berhenti. Tujuannya mau nyari tahu berapa jauh elektron bergerak sebelum berhenti. Jadi di sini kita bisa nyari dari energi mekanik, boleh. Kita pakai hukum Newton juga boleh. Jadi kalau kita menggunakan energi mekanik, katakanlah ini adalah posisi A, ini adalah posisi B. Kenapa kita pakai energi mekanik? Karena di sini ada energi potensial dan energi potensial dan energi kinetik. Jadi terserah. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan, saya menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama adalah pakai energi mekanik di posisi A. Ini ada E-nya. Ada E-nya, ya sudah nggak apa-apa. Energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi mekanik di posisi A berarti harusnya ada energi kinetik sama potensial. Jadi di sini ada energi kinetik karena dia punya kecepatan. Energi potensial di posisi A. Di posisi B dia nggak punya energi kinetik, dia cuma punya energi potensial. Energi potensial di posisi B. Jadi energi potensialnya kita bisa gabung jadi 1/2 kali massa dikali kecepatan di posisi A. Energi potensialnya itu berarti kita bisa cari dari energi potensial B kurangi A. Energi potensial B dikurangi sama energi potensial A. Energi potensial B dikurangi A berarti sama dengan Q muatan uji, dalam hal ini adalah elektron, dikali sama delta V. Karena kalau misalkan kita ganti, tadi kan ada hubungan antara energi potensial sama potensial. Energi potensial sama dengan V dikali sama Q muatan uji kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti, energi potensial itu sama dengan delta energi potensial sama dengan delta V dikali sama Q muatan uji. Delta V-nya itu kita bisa cari dari kuat medan listrik. Tadi kan ada hubungan antara kuat medan listrik dan V ini. E sama dengan V dibagi R. Jadi kita bisa ganti delta V-nya itu adalah E dikali sama R. R-nya itu adalah jarak antara, tujuannya mau nyari tahu berapa jauh elektron ini bergerak sebelum berhenti. Berarti dalam hal ini adalah R-nya itu adalah S-nya. Jadi dari sini ke sini itu adalah S-nya. E dikali sama S. Setengah M kali V kuadrat. Jadi tujuannya mau nyari berapa jauh elektron sebelum berhenti. Kita bisa nyari tahu S-nya sama dengan M dikali kecepatan kuadrat dibagi sama 2 kali Q elektron. Masanya 9 kali 10⁻11, 9,11 kali 10⁻⁻31
dikali sama V kuadrat, V-nya itu 3 kali 10 pangkat 6 dikuadratin, berarti 9 kali 10 pangkat 12, dibagi sama 2 kali Q elektron. Q elektron 1,6, 10 pangkat 19. 10 pangkat 19. Jadi kalau misalkan kita hitung, kecil sekali ya. Berarti 9,11 10 pangkat min 31 pangkat 31 dikali dengan 9 kali 10 pangkat 12 dibagi dengan 2 dikali 1,6 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah cukup jauh, 25,62. S-nya sama dengan 25,62 meter. Nah, sekarang kita coba cara yang lain dengan menggunakan hukum Newton. Kita cari tahu pelambatannya. Sigma gaya arah sumbu X sama dengan M kali A. Sigma gayanya siapa? Dalam hal ini adalah gaya elektrostatis. Bahasanya massa elektron dikali percepatan. Percepatannya kita cari tahu dulu. Gaya elektrostatisnya kita tinggal ganti. F-nya sama dengan E dikali sama Q elektron dibagi sama massa elektron. Disubstitusi semua. E-nya itu dia kasih tahu 1000. Nah, ini E-nya kenapa saya nggak masukin ya? Ya, ada E-nya. Makanya salah. Q elektron, di sini ada E-nya, saya belum masukin E-nya. Q elektron dikali sama E. E-nya berapa tadi? 1000, berarti ini ada 10 pangkat 3, berarti ini hitungannya nggak benar. Berarti ada angka 1000 di bawah. Dikali 1 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 0,0256. 0,0256 dalam satuan meter. Tulis aja deh, meter 0,0256. 0,0256 meter. Atau 2,56 cm. E-nya kita tahu 10 pangkat 3, Q elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi sama massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31. Berarti kita bisa tahu percepatannya. Perlambatan maksudnya. Karena dia kan ada minusnya. 1 kali 10 pangkat 3 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31. Hasilnya adalah 1,75 10 pangkat 14. Minus 1,75 kali 10 pangkat 14, satuannya adalah meter per detik kuadrat. Kita tujuannya mencari tahu jarak, ada hubungannya antara jarak dan kecepatan, berarti kita bisa menggunakan ini. Detik kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, berarti karena VT-nya nilainya sama dengan 0, jadi kita cara mencari S-nya itu adalah V0 kuadrat dibagi 2 kali A, tapi sudah nggak usah pakai minus karena kan dia pindah tempatnya kan minus. V0-nya nilainya 3 kali 10 pangkat 6, tulis dikuadratin dibagi 2 kali A. A-nya 1,75, 10 pangkat min 10 pangkat 14. Jadi kalau kita hitung 3,6 dikuadratin berarti artinya 9 kali 10 pangkat 12 dibagi dengan 2 dikali sama 1,75 10 pangkat 14. 0,0257. Beda sedikit gara-gara pembulatannya. 0,0257 meter. Jadi sama ya. Kemudian contoh berikutnya, contoh 3. Dua buah elektron dengan massa sekian dilepaskan dari keadaan diam pada saat berjarak sekian. Kecepatan elektron itu ketika keduanya berjarak sekian adalah, jadi di sini katakanlah yang satu itu ya sebenarnya dua-duanya dia sama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi harusnya dia sama-sama saling menjauh. Pada saat awal posisinya di sini, ini elektron sama elektron, dia kan ada gaya tolak menolak, jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 14. 2 kali 10 pangkat min 14. Nah, sekarang kan ini kan menjauh ke sana, ke kiri, ini menjauh ke kanan. Jadi suatu kali dia posisinya di sini. Suatu posisinya di sini. Berarti dari sini ke sini adalah 5 kali 10 pangkat min 14. Nah, kita bisa menggunakan konsep energi lagi, energi mekanik awal sampai dengan energi mekanik akhir. Tujuannya mencari tahu kecepatan elektron pada saat jaraknya sekian. Berarti maksudnya nyari tahu kecepatan pada saat akhir.
Pada saat awal dia nggak punya kecepatan awal, berarti V0 sama dengan 0. Kita bandingin antara kedua benda pada saat posisi pertama dan posisi kedua. Jadi kita anggap salah satu benda aja, yang ini nggak usah. Jadi posisinya ini sekarang pindah ke sini ya, jaraknya sekian. Ini posisi A, ini posisi B. Kita membahas untuk satu benda aja. Energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Jadi kita bahasnya kecepatan relatif. Energi mekanik di posisi A itu ada apa ya? Energi potensial. Energi kinetiknya nggak ada. Energi potensial di posisi A, energi kinetiknya nggak ada karena pada saat itu kan dia dilepaskan. Jadi pada saat awal kecepatannya nggak ada. Pada saat akhir dia punya kecepatan pada saat posisi akhir, ditambah sama energi potensial pada saat posisi B. Energi potensialnya digabung jadi satu, berarti energi potensial di posisi saat A dikurangi energi potensial pada saat di posisi B yang jaraknya lebih jauh. Ini sama dengan setengah kali massa kali kecepatan pada saat posisi B kuadrat. Energi potensialnya kita ganti dengan menggunakan potensial, karena di sini kan muatannya sama, atau saya tulisin aja kalau misalkan nggak mau bingung. K kali Q elektron, karena dua-duanya elektron dibagi sama posisi A itu jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 14, 2 kali 10 pangkat min 14. Yang satunya Q elektron sama Q elektron juga, tapi jaraknya sekarang 5 kali 10 pangkat min 14. Sama dengan setengah kali massa elektron dikali sama kecepatan di posisi B kuadrat. Nah, sekarang tinggal diganti K kali Q elektron kuadrat. Terus kemudian ini 10 pangkat min 14-nya tinggal ditarik ke depan. Ini di sini ada 1/2 dikurangi 1/5 sama dengan setengah kali massa elektron. Massa elektronnya itu dikasih tahu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali V kuadrat. Nah, kita tinggal ngitung. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q elektronnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19, dikuadratin, dibagi sama, dikali sama itu, setengah dikurangi 1/5, berarti sama ini nyebut 1/10, 5 dikurangi 2, berarti di sini ada 3/10, sama dengan setengah, di sini ada setengah kali massa elektron kali V kuadrat, jadi kita bisa ngitung. Tinggal hitung, 2-nya dikali silang, berarti saya hitung yang sebelah kiri dulu ya. 3/10 dikali sama 9 kali 10 pangkat 9 dikali sama 1,6 10 pangkat min 19 dipangkatin 2. Oke. Terus kemudian hasilnya berapa? Dikali sama 2. Terus kemudian dibagi dengan massa elektron. Dia maunya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Hasilnya kemudian diakar, kita akan mendapatkan jawaban 12,33. V sama dengan 12,33 meter per detik. Coba cek lagi, benar nggak caranya ngitung? K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9 dikali sama muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikuadratin dikali sama 3/10, hasilnya ini dikali sama 2, dibagi sama massa elektron, terus kemudian diakar. Hasilnya adalah 12,325, benar? 325 berarti 333. Kemudian kita masuk ke bagian tentang energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial listrik dan kuat medan listrik. Ini bukan energi potensial, ini adalah kuat medan listrik untuk konduktor berbentuk bola. Kuat medan listrik. Pada saat kita bicara tentang bola itu ada dua. Bola yang dia itu berongga. Kalau bola yang berongga, berarti artinya muatannya itu hanya berada di kulit. Jadi muatannya ini hanya ada di kulit seperti ini. Kalau dia muatannya di kulit, itu untuk yang sebelah kiri, efeknya adalah pada saat kita mencari suatu kuat medan listrik, suatu titik yang terletak di dalam, itu dia kuat medan listriknya 0, karena dia di situ nggak ada muatan. Nah, sementara potensial listriknya, potensial di dalam, itu sama dengan potensial di kulit.
Itu kalau misalkan pada bola berongga. Sementara kalau misalkan pada bola pejal, karena dia tuh muatannya terdistribusi secara merata, maka kuat medan listrik di posisi dalam itu ada, cuma dia sebagian daripada kuat medan listrik sampai jari-jari tertentu. Hanya sebagian aja, ditunjukkan dengan rumus ini. Coba kita pakai untuk ngerjain. Saya kasih contoh untuk bola berongga. Kalau misalkan bolanya itu berongga dengan muatan negatif, berarti artinya muatan negatifnya itu ada di kulitnya, di kulit-kulit ini, di sini. Dimana di sini jari-jarinya adalah 10, jari-jari ini 10 cm. Tentukan besarnya energi potensial listrik, oh bukan, ini kuat medan listrik, bukan energi potensial listrik, kuat medan listrik dan potensial listrik di titik yang berjarak 8 cm. Misalnya titik ini adalah titik A, titik ini misalnya titik B, ini misalnya titik C, titik A-nya itu berada di dalam, titik B-nya itu pas berada di kulit, titik C-nya itu berada di posisi luar. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kuat medan listrik di posisi A, itu nilainya sama dengan 0, karena dia posisinya itu di dalam dan pada saat itu nggak ada muatan sama sekali di situ. Kalau kita mau nyari tahu potensial listrik di A, jadi tinggal disubstitusi V itu kan sama dengan K kali Q sumber dibagi sama R. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, Q sumbernya itu 4 mikrokolom. Kita harus masukin nilai minusnya karena kan dia kan besaran skalar. Jadi K-nya dikali sama minus 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi sama R-nya. R-nya itu ya sama dengan R-nya kulit. Karena R-nya di situ kan dia kan nggak ada muatan. R-nya kulit itu 10 cm. Jadi 10 kali 10 pangkat min 2. Satuannya volt. Nah, sementara pada saat kita bicara di posisi B, ya berarti nggak ada perubahan apa-apa. Kita dikalikan sama Q sumber. Q sumbernya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama R-nya. R-nya 10 cm. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom. Demikian juga dengan VB. VB-nya ini tinggal masukin 4 kali 10 pangkat min 6 ada minusnya dibagi sama R-nya 10 kali 10 pangkat min 2 volt. Jadi V-nya A sama V-nya B itu sama. Nah, sekarang pada saat kita mau ngerjain yang di C, ya berarti karena dia posisinya itu sudah di luar, nah dia berarti terpengaruh oleh kuat medan daripada muatan berongga ini. Jaraknya tinggal diganti 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 15 cm. Berarti 15 kali 10 pangkat min 2 satuannya Newton per kolom. Demikian juga dengan V. Jadi nggak ada perubahan. Yang berbeda cuma yang di dalam ya. Yang di dalam bola apakah dia itu 0, apakah dia itu proporsional terhadap kuat medan listrik tertentu. Ini satuannya volt. Itu semua adalah penjelasan untuk, ini bukan energi potensial, ini adalah kuat medan listrik dan potensial listrik. Itu semua adalah penjelasan untuk energi potensial dan potensial listrik. Di sini saya juga menghubungkan dengan gaya kolom maupun kuat medan listrik. Ada beberapa soal yang masih terkait. Semoga ada manfaatnya untuk penjelasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pengajaran yang lain.